Halo, perkenalkan saya Asri Masari Boru Siombing dengan NIM 08011182227063. Kelas Geometri A, di mana di mana dosen pengampunya adalah Ibu Indrawati SSI MSI. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek geometri saya yang dimana yang pertama itu mengenai kedudukan garis dan lingkaran. Dapat kita lihat yaitu soalnya adalah menentukan kedudukan garis Y yaitu sama dengan 5x min 2 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 10 y ditambah 20. Untuk langkah pertama penyelesaiannya itu adalah kita mengubah nilai y, kita ubah untuk setiap variabel y pada fungsi lingkaran. Nah, dapat kita lihat yaitu x kuadrat ditambah 5x min 2 pangkat 2, karena di sini adalah tadi y-nya pangkat 2, maka kita pangkat 2, lalu min 2x, lalu min 10 dikali y, yaitu 5x min 2, ditambah 20. Setelah itu, kita mendapat faktorisasi dari 5x min 2, yaitu 25x kuadrat min 20x ditambah 4. Lalu min 2x, lalu kita kalikan 10 ke 5x, 10 ke min 2. Maka hasilnya itu min 50x plus 20 plus 20. Lalu, untuk setiap nilai x yang memiliki pangkat sama, kita jumlahkan. Yaitu x kuadrat ditambah 25x kuadrat, yaitu 26x kuadrat. Lalu untuk 20, min 20x, min 2x, min 50x, yaitu hasilnya min 72x. Lalu 4 plus 20, 4 plus 20 plus 20, yaitu 44. Nah, dari persamaan tersebut, kita mendapat A-nya itu adalah 26, B-nya itu min 72, C-nya 44. Lalu setelah kita mendapat nilai A, B, C, kita mencari diskriminan, yaitu di mana rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya adalah min 72, kita pangkat 2, lalu dikurang 4, dikali A yaitu 26, dan dikali C yaitu 44. Yaitu kita mendapat 72 pangkat 2 itu ya adalah 5,5184. 5.000, maaf, 5.184. Itu adalah hasil 72 pangkat 2. Lalu kita kurangkan dengan 4 dikali 26 dikali 44, hasilnya ini adalah 4.576. Nah, kita dapat, lalu kita kurangkan 5.184 dikurang 4.576, hasilnya itu 608. Nah, kita ketahui bahwa 608 ini adalah lebih besar dari 0. Nah, karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka kita dapat mensketsakan lingkarannya. Nah, karena D lebih besar dari 0, maka garis G akan memotong lingkaran L, di mana L-nya itu sama dengan 0 pada titik yang berbeda. Nah, dapat kita lihat pada gambar, yaitu di mana garis G memotong lingkaran L. Karena apa? Karena D-nya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut. Untuk yang materi kedua itu mengenai kedudukan dua bola. Dapat kita lihat soalnya itu adalah menentukan kedudukan dua bola S1, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 4X min 8Y min 12Z min 7, dan S2-nya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 6Y ditambah 4Z min 4. Nah, selain kita menentukan kedudukannya, kita juga akan memeriksa kedudukan bola S1 dan S2. Untuk langkah yang pertama menentukan kedudukannya itu adalah kita harus mengetahui titik pusat dan jari-jari pada S1 dan S2. Nah, yang pertama kita akan mencari titik pusat untuk S1, di mana rumus titik pusat itu adalah min 1/2 dikali A, lalu koma, min 1/2 B, koma, min 1/2 C. Dan kita ketahui dari persamaan S1 ini adalah A-nya yaitu 4. 4, yaitu 4. Lalu B-nya itu adalah min 8. Lalu C-nya itu adalah min 12. Kita masukkan ke rumus. Kita dapat M1 atau titik pusat untuk S1 yaitu min 2, 4, 6. Lalu setelah kita mendapat titik pusatnya, kita mencari jari-jarinya.
di mana rumus jari-jari itu adalah akar dari 1/4 dikali A di pangkat 2 ditambah 1/4 dikali B pangkat 2 ditambah 1/4 dikali C pangkat 2 lalu kita kurangkan dengan D. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa ini adalah A, B, C-nya dan D-nya itu adalah 7. Nah, kita masukkan ke rumus ini 4 kuadrat ditambah 1/2 dikali min 8 pangkat 2 ditambah 1/4 min 12 pangkat 2 lalu kita kurang 7. Kita dapat hasilnya itu adalah akar 49 dan kita ketahui bahwa akar 49 7. Maka kita dapat titik pusat untuk S1 adalah min 246 lalu jari-jari S1 adalah 7. Untuk selanjutnya, karena kita mau menentukan kedudukan dua bola, maka kita juga harus mengetahui titik pusat dan jari-jari untuk S2. Nah, selanjutnya kita menentukan titik pusat dan jari-jari S2. Sama halnya seperti sebelumnya, menggunakan rumus yang sama, dan pada S2 kita ketahui bahwa A-nya adalah min 8, B-nya adalah min 6, C-nya adalah min 4, dan D-nya adalah min 4. Kita masukkan sehingga didapat titik pusat untuk S2 yaitu 4, 3, min 2. Dan untuk jari-jari S2 adalah yaitu akar 25, yaitu 5. Nah, setelah kita mendapat titik pusat untuk S1, jari-jari untuk S1, dan titik pusat untuk S2 dan jari-jari untuk S2, kita dapat menggambarkan sketsa gambar bolanya. Nah, dapat kita lihat. Oh, sebelum kita menentukan eh, kan tadi kita sudah menentukan bolanya sudah mendapat titik pusat dan jari-jari bolanya. Nah, setelah itu kita menentukan untuk diameter kedua bola tersebut. Nah, untuk menentukan diameter kedua bola tersebut kita menggunakan rumus M1 dikali M2, yaitu titik pusat M1 dan titik pusat M2, yaitu titik pusat S1 dan titik pusat S2, di mana rumus dia itu adalah akar dari titik pusat yang kedua, yang pertama dikurang titik pusat yang kedua, lalu kita pangkatkan. Nah, dapat kita lihat, misalnya nah, di sini kan titik pusat yang pertama itu min 2, lalu yang pertama itu min 2, yang kedua itu 4, lalu kita kurangkan min 2 dikurang 4, min 2 dikurang 4, lalu kita pangkatkan. Nah, seperti ini. Seterusnya, lalu misal ini untuk titik pusat yang kedua yaitu 3, titik pusat yang pertama itu 4, lalu kita kurangkan 3 dikurang 4, yaitu 1, min 1, dipangkatkan, yaitu menjadi 1. Nah, kita dapatkan hasilnya itu 36 ditambah 1 ditambah 9. Sama dengan akar 46. Kita dapatkan akar 46 itu adalah 6,78. Setelah kita menentukan diameternya, kita menentukan hmm, kedudukan bolanya, apakah bolanya berpotongan, tidak berpotongan, atau bersinggungan di dalam atau bersinggungan di luar. Nah, untuk menentukannya itu kita harus eh, menentukan mutlak dari R1 min R2 dan R1 ditambah R2. Nah, tadi kan jari-jari S1 atau yang pertama itu adalah 7 dan jari-jari yang kedua itu adalah 5. Kita kurangkan 7 dikurang 5 2 dan kita dapat mutlak dari R1 min R2-nya itu adalah 2. Lalu mutlak R1 ditambah R2 yaitu 7 ditambah 5 yaitu 12. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa D itu lebih besar dari mutlak R1 min R2, tetapi lebih kecil dari, maaf, maksud saya eh, D kecil atau diameter kedua bola itu lebih besar dari mutlak R1 min R2, tetapi lebih kecil dari mutlak R1 ditambah R2. Nah, dapat kita masukkan, yaitu di mana D itu lebih besar dari mutlak R1 min R2,
tetapi lebih besar dari R1 ditambah R2, maka kedua bola saling berpotongan. Nah, berikut adalah sketsa gambarnya di mana link bola yang lebih besar yang lebih besar ini adalah R1 di mana R1-nya itu tadi adalah 7 atau jari-jarinya adalah 7, yaitu dengan titik pusat M1, min 2, 4 dan 6. Lalu M2 dengan jari-jari 5 dengan titik pusat 4,3, min 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.